Mbak Jum ternyata mau juga. Kalau sudah menyangkut masalah yang enak-enak, terkadang kita sudah tidak lagi memikirkan adanya perbedaan. Entah itu beda kedudukan, beda usia, beda daerah, dan perbedaan-perbedaan apapun itu. Yang penting kita sudah sama-sama suka, sama-sama cocok satu dengan lainnya, pastilah akan terjadi dengan begitu saja. Seperti halnya aku pun, ya begitu itu, aku tidak peduli meskipun Mbak Jum itu adalah seorang pembantu yang berasal dari desa. Tetapi pada kenyataannya, apa yang aku dapat dari Mbak Jum memang sangat berkesan. Awalnya aku juga tidak menyangka loh, tapi itulah kenyataannya. Tapi aku ingatkan, setelah menyimak ceritaku ini, janganlah terus mencari-cari pembantu Iho. Karena aku tidak mau tanggung kalau nantinya menjadi keterusan. Hehehehehe. Ya udah, kita langsung saja ke pokok inti ceritanya. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Ceritanya begini. Waktu itu kami tinggal di daerah pertokoan. Pembantuku namanya Jum. Kita sering memanggilnya dengan Mbak Jum. Umurnya mungkin di atasku sekitar 3 tahun. Tapi yang aku ingat, Mbak Jum ini memiliki paras yang ayu, kulitnya hitam manis. Meskipun Mbak Jum ini berasal dari desa, terutama masa bagian depannya yang besar banget, padahal badannya tidak terlalu besar. Mbak Jum bertugas untuk menjaga rumah dan bengkel. Aku tinggal di ruko 4 lantai, jadi 1 lantai dipakai untuk berdagang. Bengkel mobil dan lantai 2 ruang keluarga dan tempat tidur orang tuaku, sedangkan aku di lantai 3 ruangan tidurku. Di lantai yang sama, ini aku memiliki kamar yang besar dengan kamar mandi di dalam karena aku anak tunggal. Di dalam kamarku terdapat banyak perlengkapan olahraga seperti dumbbell dan tiang basket mini. Kamar tidur pembantuku ada di lantai 4 dan juga ada bagian depan yang digunakan untuk menjemur pakaian. Dan kamar mandi untuk pembantu terletak di lantai 4, di depan samping sekat kamarku dan berdampingan dengan kamar mandiku. Tetapi untuk dapat menggunakan kamar mandiku harus masuk terlebih dahulu ke kamarku. Itulah sekilas ruangan kamarku. Untuk menjaga bengkel yang terkadang ramai, terkadang Mbak Jum ditugaskan untuk membantu sehingga diperlukan 1 orang tambahan untuk menjaga kasir. Aku cukup dekat sama Mbak Jum yang kala itu mungkin umurnya sekitar 19 tahun. Mbak Jum ini suka memakai rok di atas lutut. Zaman itu memang begitulah pakaian yang dipakai buat pegawai atau pembantu. Kalau sekarang sih bukan di atas lutut lagi, tapi pakai celana pendek, bukan? Hehe. Sambil bayangin deh. Sebenarnya aku sama Mbak Jum ini sudah kayak kakak adik. Karena dari aku SMP dia sudah menjadi teman untuk belajar. Dan terkadang juga membantu aku untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang mudah seperti bahasa Indonesia. Siang itu, sepulang sekolah aku bertemu Joko, teman SMA aku di jalan. Karena rumah kami memang tak jauh. Bisa dikatakan kita sering main bersama.
Disinilah awal aku mengalami hal yang sangat menyenangkan yang belum pernah aku ayami. Tom, sini deh, aku punya buku bacaan menarik, kata Joko yang kemudian mengeluarkan buku yang sudah agak lecek. Kala itu memang zaman ngetopnya buku seperti itu. Ini buku apaan kok acak-acakan gini? Tanyaku. Sudah Tom, pokoknya dibaca dulu aja bagus deh. Ini aku kasih beberapa ya. Kamu pinjam dulu, nanti balikin lagi, kata Joko. Kemudian sambil berlalu Joko meninggalkan aku, kemudian aku memasukkan buku itu ke dalam tasku dan aku pulang ke rumah. Sesampainya di ruko aku naik ke lantai 3 dan langsung naik di tempat tidur. Buru-buru aku membuka buku yang diberikan Joko. Kemudian aku membaca sampul depannya. Judulnya, ada pengarangnya juga dan cukup terkenal namanya. Kemudian aku buka halaman per halaman. Tidak, biasanya aku cukup kuat membaca buku sambil cepat-cepat untuk ke halaman berikutnya. Rasanya satu buku cepat sekali aku baca. Di situ banyak diceritakan tentang hubungan antara teman sekerja dan hubungan dengan tetangga. Sambil membacanya si kecilku mulai mekar tanpa aku sadari. Kala itu aku tidak tahu apa artinya, tapi rasanya enak sekali. Kemudian aku tertidur dan sore pukul 5 Mbak Jum mengetok pintu kamarku. Aku terbangun dan kaget, kemudian buru-buru aku simpan buku tersebut ke kolong kasurku. Kemudian ku buka pintu kamarku, tapi kali ini aku melihat Mbak Jum dengan pandangan yang sangat berbeda. Mungkin saja ini akibat dari efek aku tadi baca buku yang dikasih oleh Joko. Sambil membuka pintu, aku melihat Mbak Jum seperti gambaran wanita di buku yang tadi aku baca. Rasanya happy banget. Mbak Jum terlihat sedikit kebingungan dan membuyarkan lamunanku dengan menanyakan, "Nyok, panggilan buatku. Kok bengong gitu?" Kemudian sambil mengucek mata, aku tanyakan, "Kenapa Mbak? Itu sudah sore, cepat mandi sana," kata Mia. Kemudian aku mengiyakan sambil menanyakan, "Apakah Mbak Jum sudah mandi? Karena biasanya Mbak Jum mandi jam 5. Kemudian dia menjawab, "Sudah Nyok, baru saja Mbak ke bawah dulu ya, mau bantuin papa kamu tutup ruko." Kemudian aku lihat Mbak Jum turun ke lantai 1. Kemudian aku melihat ke samping kanan arah kamar mandi pembantu. Di sana ada kamar mandi seukuran 2 kali 2 meter. Kemudian entah ide dari mana, sambil berjingkat-jingkat aku menghampiri kamar mandi Mbak Jum. Kemudian aku lihat di pintu belakang kamar mandi tersebut terdapat ciana Mbak Jum yang berwarna putih. Lalu aku ambil dan aku dekatkan hidungku. Baunya sangat memikat. Aku sampai menempelkan hidungku cukup lama, kemudian ku taruh kembali celana tersebut. Aku pun beranjak keluar dan mandi. Semenjak hari itu, aku sering berpikir tentang Mbak Jum. Rasanya pingin memegang dan memiliki mbakku tersebut. Aku berpikir, terus bagaimana caranya ya? Sampai malam pun tiba, Mbak Jum datang ke kamarku karena biasanya Mbak Jum menonton TV di kamarku. Biasanya
Mbak Jum sudah berganti menggenakan baju dan rok coklat, seperti roknya pramuka selutut, sambil nonton di sofa menempel tembok, dan di depannya terdapat meja belajarku seukuran 2 meter panjangnya. Sementara aku membaca buku pelajaran, karena besok mau ujian. Aku duduk di depan Mbak Jum dengan sofa pendek, jadi posisi kita agak serong dan berhadap-hadapan sekitar 2,5 meter di depan meja tersebut. Sementara aku tidak konsen belajar, Mbak Jum dengan tenang dan konsentrasi melihat sinetron di TV tersebut. Terkadang aku curi-curi pandang padanya. Kali-kali aja Mbak Jum mengoyangkan kakinya, karena dari tadi kakinya bergoyang-goyang sambil sesekali memukul ke lututnya. Mungkin ada nyamuk yang hinggap di lututnya. Jadi, posisiku lebih rendah dari meja tersebut, sehingga Mbak Jum tidak menyadari bahwa aku mencuri-curi pandang. Mbak Jum sempat tidak menyadari roknya sudah naik ke atas lutut, dan keindahan itu terlihat olehku. Gila, rasanya pingin segera mendekat dan memintanya pada Mbak Jum. Sambil beberapa kali, aku lihat Mbak Jum senyum sendiri, seraya dia melihat sinetron yang memang lucu. Karena dorongan yang begitu kuat, akhirnya nekat aku merangkak ke bawah meja mengedap-endap, dan tanpa sadar, aku sudah di bawah meja dengan jarak sekitar 60 cm di depan kaki Mbak Jum. Bau harum Mbak Jum tercium olehku yang bikin aku semakin deg-degan. Aku mencoba makin mendekatinya, karena keberadaanku itu belum disadari olehnya. Mbak Jum terus menggerak-gerakan kakinya yang mengakibatkan aku bisa melihatnya. Sungguh, saat itu jantungku rasanya berdetak kencang sekali. Rasanya aku sudah nggak bisa lagi bertahan. Tiba-tiba, Mbak Jum menanyakan dan meneriakkan, "Nyo, kamu di mana? Sudah belum belajarnya?" Kemudian sambil berpura-pura, aku keluar dari bawah meja dan merangkak keluar dan memberitahu Mbak Jum. "Ini Mbak, tadi cari pena yang jatuh di bawah tapi sudah selesai sih Mbak," kataku padanya. "Mbak, aku tidur dulu ya," kataku lagi. Kemudian Mbak Jum mematikan lampu dan kembali ke kursi tersebut dan menonton TV. Pas pukul 12 malam, aku terbangun dan melihat TV masih menyala, sedangkan Mbak Jum sudah tertidur di sofa dengan posisi kaki selonjoran di bawah meja belajarku. Samar-samar terlihat wajahnya yang tertidur dengan pulas. Muncul keisenganku untuk meneruskan aktivitas yang tadi tertunda. Karena Mbak Jum tertidur di sofa kulit, mungkin sangat nyaman tidurnya, karena sampai aku goyang-goyangkan tangannya, dia tetap terdiam. Kemudian aku pura-pura menjatuhkan pena lagi dan masuk ke kolong meja belajarku, dan dengan mengendap-endap, aku lihat sesuatu yang tampak nonong. Pelan-pelan aku masukkan tanganku di sana. Dengan cepat kurasakan hangat menerpa telapak tanganku. Aku gerakan sedikit demi sedikit sampai akhirnya menempel secara penuh di gundukannya. Sejurus kemudian, aku sempat kaget karena terasa kedutan dari tempat kegelapan Mbak Jum itu. Aku pun agak takut untuk bergerak lebih lanjut. Aku diamkan sejenak dan semenit kemudian, aku rasa cukup aman. Aku teruskan bergerilya lagi dan lebih aktif.
Saat itu, beneran rasanya deg-degan pemirsa. 10 menit kemudian, aku berdiri dan membangunkan Mbak Jum. "Mbak, bangun Mbak, Mbak tidur sudah malam," kataku. Kemudian Mbak Jum membalas sambil terlihat mengingau. "Iya Nyu, Mbak tidur sini saja ya. Ngantuk Mbak, nggak kuat ke atas." Kemudian aku berkata, "Mbak tidur aja deket Tommy." Sambil kuangkat Mbak Jum, kemudian aku letakkan di kasurku yang memang cukup besar, seukuran queen size. Kemudian aku tidur juga di samping Mbak Jum. Tak berapa lama Mbak Jum merangkulku dan sedikit berbisik, "Nyok, AC-nya dingin banget, Mbak kedinginan." Sambil berkingsut dia mendekat dan masuk ke selimutku. Entah sengaja atau tidak, tapi aku benar-benar deg-degan karena baru pertama kali diperlakukan seperti itu oleh wanita. Belum selesai rasa bingungku, tiba-tiba ada hal yang aku rasakan lainnya, yaitu rasanya ada yang bergerak-gerak di dalam selimutku. Dan ada bagian tubuhku yang rasanya gak pernah merasakan seperti itu, serasa cenut-cenut, tapi kok enak. Sambil membuka mata, pelan-pelan aku mengintip. Aku lihat Mbak Jum sedang asyik ternyata. Hampir saja aku teriak, tapi aku coba berpura-pura tidur. Walau aku gak bisa menahan nafasku yang spontan keluar. Mbak Jum terlihat makin bersemangat, kemudian Mbak Jum tampak melihat ke arahku. Aku tetap pura-pura menutup mata, tetapi anganku melayang entah kemana. Kemudian Mbak Jum semakin mempercepat gerakannya, dan tiba-tiba rasanya aku semakin melayang pemirsa. Seraya aku memegang gulingku yang aku taruh di atas kepalaku sambil menahan sekuat tenaga tapi nggak bisa. Dan akhirnya jebol sudah pertahanan yang sedari tadi dengan sekuat tenaga dan pikiran aku pertahankan. Mbak Jum kemudian dengan cekatan membersihkannya dengan tisu basah yang sudah dia siapkan. Kemudian kami berdua pun tertidur hingga pagi hari. Gila, akhirnya mimpiku jadi kenyataan. Terima kasih Mbak Jum. Sekian dulu ceritaku kali ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.